Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Saputra, NPM 251040295, mata kuliah Fikih Muamalah, judul Jual Beli, dosen pembimbing Gina Ulfa Saifur Rahman, MESC. Baiklah, kita akan langsung mulai saja ke materi. A. Pengertian jual beli. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli, yaitu al-bai', yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran asyira, yaitu memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, al-mubadah atau pertukaran, dan at-tijarah, perniagaan antar manusia atau pertukaran antar kehidupan dunia dan akhirat. Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan membeli sebagai pihak membayar pembeli barang yang dijual. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dari penjualan kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Pada masa Rasulullah SAW, harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas atau dinar, dan mata uang yang terbuat dari perak atau dirham. B. Dasar hukum. Jual beli memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dalam Al-Quran, hadis, maupun ijma' ulama. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran cukup banyak berbicara tentang jual beli. Ayat-ayat tersebut antara lainnya arti, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditujukan kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Baiklah, selanjutnya adalah hadis. Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukuman dalam hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Hakim. Artinya, dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya seseorang sahabat mengenai usaha-usaha atau pekerjaan, apakah paling baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim. Hadis lain yang menjadi dasar kebolehan jual beli diriwayatkan Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang pedagang muslim yang jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang syidik, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, dan Daruqutni. Hadis ini menunjukkan besar keutamaan seseorang pedagang yang memiliki sifat-sifat jujur, karena akan dimuliakan pada hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang syidik, dan orang-orang yang mati syahid. Oke. Selain itu, para ulama telah membolehkan jual beli secara kredit. Di antara adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Jibrin, dan lainnya. Namun kebolehan jual beli ini menurut para ulama yang diperbolehkannya harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut, bisa diklarifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, A. Dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda. 1. Firman Allah Ta'ala, artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Al-Baqarah, Quran surat 2 ayat 282. Ibnu Abbas menjelaskan, ayat ini diturunkan berkaitan dengan jual beli. Assalam saja. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir yang menerangkan, kebiasaan masyarakat Madinah melakukan jual beli saham adalah menyebab turunnya ayat ini. Namun kemudian ayat ini berlaku untuk segala bentuk pinjam meminjam berdasarkan ijma' ulama. Tafsir
Tafsir Al-Qurtubi 3/243. Yang kedua, hadis Rasulullah dari Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memberi makanan dari seorang Yahudi dengan membayar tertunda. Beliau memberikan baju besi beliau kepada orang tersebut sehingga sebagai gadai. Hadis riwayat Bukhari 2068, Muslim 1603. B. Kedua, dalil yang menunjukkan dibolehkannya memberikan tambahan harga karena penundaan pembayaran atau karena penyicilan. Firman Allah Ta'ala artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. An-Nisa 4:29. Keumuman ayat ini mencakup jual beli, kontan dan kredit. Maka selagi jual beli kredit dilakukan dengan suka sama suka, maka masuk dalam apa yang diperbolehkan dalam ayat ini. Slide selanjutnya. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah datang ke kota Madinah dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka 1 atau 2 tahun. Maka beliau bersabda, barang siapa yang menjual beli salam, maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, sampai waktu yang jelas. Hadis riwayat Bukhari 2241, Muslim 1604. Pengambilan dari hadis ini bahwa Rasulullah membolehkan jual beli salam asalkan takaran dan timbangan serta waktu pembayaran jelas. Padahal biasanya dalam jual beli salam untuk membeli lebih sedikit daripada kalau beli langsung dan ada barangnya. Maka begitu pula dengan jual beli kredit yang merupakan kebalikannya, yaitu barang dahulu dan uang belakangan meskipun lebih banyak harga kontan. C. Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara hukum Islam. Yang pertama, orang yang melaksanakan akad jual beli, penjual dan pembeli. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah A. Yang pertama, berakal. Jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah. Baligh. Jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz, mampu membedakan baik atau buruk, dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti permen, kue, dan kerupuk. C. Berhak menggunakan hartanya. Firman Allah, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok-pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 4:5. Sikh atau ungkapan ijab dan qabul. Ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab dari pihak penjual dan kabul dari pihak pembeli. Berikut syarat-syarat ijab kabul adalah: yang pertama, orang yang melakukan ijab kabul telah akil balik. Kabul harus sesuai dengan ijab. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis. 3. Barang dan nilai tukar. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain: yang pertama, barang yang diperjualbelikan itu halal. Yang kedua, barang itu ada manfaatnya. Barang itu ada di tempat atau tidak ada tapi ada tempat lain. Yang keempat, barang itu merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya. Yang kelima, barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya. Adapun syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah: yang pertama, harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya. Yang kedua, nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau barang tukar atau al-muqayyadah, nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berapa uang.
Baiklah, berikut adalah bentuk-bentuk jual beli. Di sini terbagi dalam 3 golongan, yaitu pertukaran, tinjauan hukum, dan sisi pembayaran. Mari kita mulai dalam pertukaran terlebih dahulu. Di pertukaran tersebut terdiri atas jual beli salam, pesanan, jual beli muqayyadah, jual beli mutlaq, dan yang keempat jual beli alat tukar dengan alat tukar. Selanjutnya, tinjauan hukum. Tinjauan hukum terbagi atas 3: jual beli sah, jual beli fasid, jual beli batal. Yang terakhir, sisi pembayaran. Sisi pembayaran terbagi atas 3, yaitu al-murabahah, bai as-salam, bai al-istina. Selanjutnya, kita masuk materi jual beli batal, haram atau yang dilarang. Jual beli yang dilarang hukumnya tidak sah atau batal. Yang B, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang. Baiklah, di sini akan kita sampaikan. Kita akan menyampaikan beberapa aspek tentang jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal. Yang pertama, jual beli zatnya haram, najis. Jual beli gahar, jual beli yang bersyarat, jual beli yang menimbulkan kemudaratan, jual beli yang dilarang karena mengandung unsur-unsur aniaya, jual beli muhakalah, jual beli muqaradah, jual beli mulamasah, jual beli munazaddah, jual beli muzabanah. Selanjutnya kita masuk ke golongan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang. Yang pertama, jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Yang kedua, talaqi rukban. 3, ihtikar. Yang keempat, jual beli barang, rampasan atau curian. Yang kelima, jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah. Yang keenam, jual beli innah. Yang ketujuh, jual beli najasi. Yang ke-8, melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar. Yang ke-9, jual beli secara tadlis atau penipuan. Baiklah, begitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan, itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan, itu dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.